见。你一个凡人也配谈天道？ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Masih melanjutkan series Stellar Transformation, dan ini ada bagian terakhir dari season ketiganya. Di saat para pemimpin sudah menemukan keberadaan dari gerbang peri, saat itu juga ada serangan yang dilakukan oleh Holland dan Ho-chan. Tapi tidak hanya mereka saja yang datang, karena ada para Master Tosid yang juga datang kemari. Walaupun sempat saling berselisih, namun akhirnya mereka sepakat untuk segera membuka gerbang peri. Namun saat terbuka, mereka pun dibawa ke sebuah tempat entah berantah. Di saat mereka melihat sajak di tempat itu, mereka pun disambut oleh Niang yang adalah pemilik gerbang peri. Shinyu sempat masuk ke dalam ilusi, tapi untung saja Liar dan air mata meteor bisa menyelamatkannya sebelum dia itu berenang di magma. Liar yang terus memainkan kecapinya memberitahu bahwa alam iblis menguji pikiran mereka. Karena Shinyu adalah orang yang baik, jadi dia itu sangat mudah untuk masuk ke dalam ilusi ini. Ilusi ini semakin kuat dan membuat mereka semua menjadi gila. Untung saja tidak begitu lama, ilusi itu pun berhenti. Yanlong berterima kasih kepada Yanmo yang telah menyelamatkan dirinya. Liar pun tidak menyangka Yanmo yang pada awalnya sudah terjebak ke dalam ilusi mampu mengendalikan dirinya dan menyelamatkan Yanlong. Mereka pun segera berkultivasi untuk memulihkan kekuatan mereka. Gansu merasa Niang sedang mempermainkan mereka, bagaimana tidak dia itu menghentikan suara suling pada titik tertinggi. Yang mana hal itu menyebabkan orang-orang yang menjadi gila mendapatkan luka yang lebih parah lagi. Niang memberikan selamat kepada mereka semua yang sudah lolos, dan dia merasa orang-orang yang sudah mulai menjadi gila sangat beruntung karena berhasil selamat dan tidak masuk ke dalam magma di saat dia menghentikan ilusinya. Niang juga memberitahu bahwa mansion ini telah dia bangun sendiri dan di dalamnya memiliki barang-barang yang sangat berharga. Untuk mendapatkan pusaka peri, mereka itu harus mengandalkan kekuatan, keberuntungan, dan keberanian. Dia pun meminta mereka pergi menuju aula mansion peri. Dan apapun yang mereka temukan di sana, itu adalah keberuntungan mereka. Tidak begitu lama, mereka pun sampai di aula luar mansion peri yang memiliki aura roh yang sangat banyak. Liar merasa batu roh sejati di hadapan mereka ini adalah barang berharga dari alam immortal. Dan mansion ini dibangun dengan bebatuan roh sejati dengan jumlah yang sangat banyak. Tetua di sebelahnya memuji pengetahuan Liar tentang batu roh sejati. Liar menjelaskan bahwa dia bisa tahu karena berkat pamannya. Dan Paman Lan juga meminta untuk berhati-hati dengan seseorang yang tidak diketahui apakah dia itu wanita atau pria dari istana Yingyu. Mendengar perkataan dari Liar membuat tetua itu sedikit ketakutan dengan Paman Lan. Nah, baru saja sampai, para master ini langsung saja mencoba untuk mengambil barang-barang di sana. Melihat kelakuan mereka hampir membuat Shinyu tertawa. Shinyu lalu mengajak Liar untuk segera masuk ke mansion. Para master tidak berhasil mengambil satu barang pun karena ada penghalang yang melindungi barang-barang di sana. Ho-chan yang melihat tanaman mencoba untuk mengambilnya, namun dia itu juga tidak berhasil. Melihat Shinyu yang telah masuk ke dalam aula, mereka pun segera menyusul. Di sana, mereka melihat prestasi mansion kota dan membuat mereka semua sedikit terkejut. Menyadari tetua itu mengetahui sesuatu, Shinyu bertanya kepadanya. Yang ternyata, para immortal membangun prestasi kota sebagai istana untuk mengendalikan ruang dan waktu. Dan siapa saja yang mampu memperbaikinya akan memiliki mansion peri ini. Mendengar hal itu tentu saja membuat perselisihan antara para master. Para anggota lainnya pun hanya bisa melihat saja, apalagi Yanmo merasa jika tidak ada tanda-tanda kehidupan di tempat ini, hal itu juga tidak akan berguna. Dan sepertinya janji mereka sebelum memasuki mansion ini sudah tidak berlaku lagi. Shinyu yang memegang tangan Liar membuat dia itu sangat malu. Mereka berdua pun memutuskan untuk pergi dari pertarungan itu. Shinyu memberitahu bahwa walaupun kekuatannya masih di bawah para master, tapi dia itu tidak ingin menyerah begitu saja. Dan merasa pasti ada satu cara yang bisa dia lakukan. Nah, saat itu juga Liar menjelaskan bahwa benua Xianlong memiliki nadi batu giok. Jadi dia merasa tempat ini juga memiliki nadi batu roh sejati. Shinyu mengerti apa yang dimaksud oleh Liar, yang mana tempat ini memiliki potongan esensi dari batu roh sejati. Liar merasa Niang meninggalkan esensi roh sejati dan tidak menggunakannya. Dan berarti prestasi mansion kota tadi itu hanyalah sebuah tipuan saja. Sedangkan esensi batu roh sejati masih tersembunyi di dalam istana ini. Mereka pun segera pergi sebelum orang-orang di dalam memurnikan prestasi mansion kota.
Kembali ke Dimension, di sana pertarungan masih terjadi antara para master. Kelima master Toshid berusaha keras untuk menghadang Holland dan Hochan. Hong Lian dan Surau bertarung dengan mereka karena dia ini tidak ingin Mason Peri jatuh kepada klan iblis. Pertarungan pun kembali terjadi antara mereka berlima, yang mana Holland mengorbankan dirinya untuk melindungi Hochan. Bahkan dia itu meledakkan dirinya supaya adiknya bisa melarikan diri. Hochan yang marah menghabisi Yansu dan pergi dari tempat itu. Ardi, 快走！给我等着，总有一天。 Gansu berjanji kepada Hong Lian dan Surau bahwa dia itu akan memberikan bunga dan kursi di tempat ini. Tentu saja mereka menolak hal itu karena pertarungan tadi sudah banyak menghancurkan senjata roh mereka. Pertarungan pun kembali terjadi untuk merebutkan prasasti Mansion Kota. Nah, di saat Surau berhasil menghabisi adik Gansu, tetua istana Yang Yu menyerap Nation Soul-nya dan memperlihatkan wujud dia yang ternyata adalah Yanji, si penyihir. Di sisi lain, Xin Yu dan Lier sampai di suatu tempat yang mana Xin Yu merasa patung itu ada Niang. Lier merasa Niang telah menyembunyikan esensi roh sejati di dalam patung ini. Dan benar saja, mereka pun berhasil menemukannya. Selama Xin Yu bisa menyerapnya, maka seluruh Mansion Peri akan menjadi milik Xin Yu. Dengan kemampuannya saat ini, kemungkinan membutuhkan banyak waktu untuk memurnikan esensi ini. Lier meminta untuk tidak khawatir karena di dalam aula pertarungan masih terjadi untuk merebutkan prestasi kota. Xin Yu pun segera mencoba untuk memurnikan esensi ini. Kembali ke aula, mereka tidak menyangka bahwa Yanji sudah menyamar selama ini. Pertarungan pun kembali terjadi antara para master ini, bahkan Gansu harus kembali kehilangan adiknya di pertarungan itu. Di sini, Yanji tidak menyangka bahwa Hong Lian dan Surau memiliki serangan kombinasi yang ternyata mereka berdua itu diam-diam telah bekerja sama di benua Tenglong. Dan karena Yanji sudah mengetahui informasi ini, mereka tidak akan membiarkannya hidup. Yanji hanya tertawa dan mulai serius menghadapi mereka, yang mana dia itu membakar Nation Soul-nya sendiri demi meningkatkan kekuatannya. Pertarungan pun berhasil dimenangkan oleh Yanji, yang mana dia itu menekan mereka semua dengan awan darah yang mampu menghancurkan Nation Soul mereka. Nah, di saat Yanji ingin menguasai prasasti Mansion Kota, 3 wakil dari Yanlong tidak membiarkan hal itu terjadi, dan mereka pun telah berhasil menghentikan Yanji. Yang ternyata mereka bertiga itu adalah Azure Dragon tahap akhir 3 kesengsaraan. Yanji tidak bisa menyadari kekuatan mereka karena klan naga menggunakan kristal naga ilusi. Walaupun kristal ini sangatlah berharga, tapi mereka itu tidak peduli karena yang lebih penting adalah Mansion Peri. Mereka pun akan mengambil alih Mansion Peri ini. Yanlong pun segera memurnikan prasasti Mansion Kota. Di sisi lain, Xin Yu masih terus berusaha memurnikan esensi batu roh sejati, yang mana dia ini berpacu dengan waktu karena Yanlong juga sedang memurnikan prasasti Mansion Kota. Yanji mencoba untuk mengganggu Yanlong, namun ketiga pamannya tidak membiarkan hal itu begitu saja. Nah, secara bersamaan, Yanlong maupun Xin Yu telah berhasil memurnikannya. Namun, Xin Yu lebih cepat dan prasasti Mansion Kota pun menghilang. Yanji pun tertawa melihat hal itu dan merasa bahwa langit tidak mentakdirkan mereka untuk mendapatkannya. Kembali kepada Xin Yu, dia yang telah berhasil memurnikan esensi jiwa sejati, menjadikan Mansion Peri sebagai miliknya. Nah, saat itu juga, Niang pun memuji Xin Yu, dan karena Xin Yu memiliki hati yang baik, jadi dia akan menghapus pembatas dan larangan serangan di Mansion Peri. Dan Mansion Peri ini juga akan dia berikan kepada Xin Yu. Niang juga memberitahu bahwa ini adalah pusaka sejati yang dia sembunyikan di Mansion Peri.
Dan untuk mendapatkan pusaka itu, kekuatan, keberanian, dan keberuntungan sangatlah diperlukan. Nah, saat itu juga mereka pun dibawa ke sebuah tempat dan saling berpisah. Niang memberikan selamat kepada mereka karena telah berhasil melewati ujian kedua. Dia juga memberitahu mereka semua bahwa prasasti Mansion Kota hanyalah sebuah tipuan saja. Dan bagi mereka yang telah tertipu saling bertarung satu sama lain yang menyebabkan banyak korban yang berjatuhan. Niang meminta mereka untuk tidak putus asa dan untuk menghargai kerja keras mereka, dia sudah menyiapkan sebuah pusaka yang 10 kali lebih berharga dibandingkan dengan seluruh Mansion Peri. Mereka masih tidak percaya dengan perkataan dari Niang dan merasa dia itu hanya ingin melihat mereka saling menghabisi satu sama lain. Sebelum memperkenalkan pusaka berharganya, dia ini pun memperkenalkan dirinya kepada mereka semua. Yang mana dia itu adalah Kaisar Immortal dari Alam Immortal. Alam Immortal dibagi menjadi 3 level, yakni Heaven Immortal, Golden Immortal, dan Mystic Immortal. Dan di dalam level itu dibagi lagi menjadi 9 tingkatan. Setelah mereka masuk ke ranah mistik, mereka itu akan menjadi abadi. Nah, ketika Gansu mendengar Niang adalah Mystic Immortal tingkat 8, membuat dia itu sangatlah terkejut. Karena tingkatan tersebut adalah keberadaan paling tinggi dari Alam Immortal. Saking kuatnya orang di tahap itu, Gansu bahkan rela mati untuk sampai ke tahap tersebut. Mereka semua pun tidak menyangka bahwa mansion ini dibuat oleh Mystic Immortal tingkat 8. Shinyu menanyakan alasan Niang memisahkan Lier dari dirinya. Sambil tertawa, Niang memberitahu bahwa karena benda pusaka ini sangatlah berharga, jadi tentu saja jalan yang mereka tempuh juga akan berbahaya. Dia pun memberikan 2 jalan kepada mereka semua. Di sebelah kiri adalah musim semi bunga persik, yang mana di sana roh sejati sangatlah kuat dan sangat aman untuk berkultivasi. Mereka akan tetap berada di situ hingga berhasil menemukan jalan keluar. Dan sebelah kanan ada neraka yang dipenuhi oleh petaka kematian. Setelah mereka masuk ke sana, tubuh mereka seakan telah ditimpa oleh gunung besar, dan jika mereka telah berhasil melewati jalan itu, maka mereka sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan pusaka peri. Niang pun memberikan mereka waktu 1 jam untuk memilih jalan mana yang harus mereka pilih. Dia menyarankan untuk mengikuti hati masing-masing, dan sampai waktu tiba, mereka tidak akan bisa menghubungi siapapun. Shinyu merasa bingung karena dengan kekuatannya saat ini, jalan neraka akan membunuhnya. Tapi jika dia lewat jalan kiri, maka Shinyu akan memerlukan waktu ratusan tahun untuk keluar yang membuat dia tidak bisa menemukan Lier. Di sisi lain, Niang memilih untuk masuk ke jalan neraka, sedangkan ketiga paman Yanlong memilih untuk jalur kiri karena tidak ingin mengorbankan dirinya. Di sana juga ada Hong Lian dan Surou. Sedangkan di jalan neraka sudah diisi oleh Ho-chan, Yanmo, Yanlong, Yida, Gansu, dan Yanji. Di sisi lain, Shinyu masih kebingungan jalan mana yang harus dia pilih. Hingga akhirnya dia pun memutuskan untuk masuk ke jalan neraka. Baru saja masuk, dia itu langsung saja mendapatkan tekanan. Niang memberitahu bahwa hidup dan mati mereka akan ditentukan oleh alam. Shinyu terus berjuang untuk mencari Lier walaupun dia itu harus terluka parah. Niang menyarankan untuk tidak terlalu terburu-buru dan meminta untuk menikmati penderitaan di jalan neraka. Shinyu terus berjalan walaupun tubuhnya itu sedang ditekan. Nah, di depannya dia itu melihat Yanlong, namun di saat itu juga Yanlong meninggoy karena terkena serangan. Shinyu juga hampir saja meninggoy karena terkena sambaran petir. Di hadapannya, Yida dan Yanmo saling bertarung satu sama lain untuk merebutkan pusaka peri. Di saat serangan muncul, Yanmo berhasil menghindarinya, sedangkan Yida dan Shinyu hampir saja terjatuh. Tapi serangan kembali muncul yang membuat Yida terjatuh, tapi dia itu sangat cepat melemparkan rantai kepada Shinyu. Walaupun sempat bertahan, namun hal itu tidak begitu lama, yang mana Shinyu juga terjatuh. Untung saja Shinyu melemparkan rantai Yida untuk menyelamatkan dirinya, sedangkan Yida harus meninggoy. Dan kini Shinyu pun harus bertarung dengan Yanmo supaya dia itu bisa maju ke depan. Shinyu hanya bisa bertahan dari serangan Yanmo, dan untung saja keberuntungan masih berpihak kepada Shinyu. Shinyu akhirnya bisa maju, walaupun dia sempat mendapatkan serangan, dia akhirnya sampai menuju ke jalan keluar. Namun di saat itu juga, dia melihat Lier sedang diserang oleh Ho-chan, Gansu, dan Yanji. Shinyu yang mencoba untuk membantu dihentikan oleh Niang karena dia itu berani menentang takdir langit.
Namun Shinyu tidak takut sama sekali, yang mana hal itu membuat Niang marah kepadanya. Nah, Ho-chan yang ingin menyerang Shinyu malah meninggoy terlebih dahulu. Sedangkan Gansu yang juga ingin maju segera menyerang Shinyu. Nah, di sini Gansu tidak menyangka Shinyu memilih untuk mati daripada mendapatkan pusaka peri. Di saat itu juga, Yanji juga menyerangnya, namun serangannya malah mengenai Gansu. Di pertarungan mereka itu, untung saja Yanji lebih mementingkan pusaka peri dibandingkan dengan Shinyu. Berkat hal itu, Shinyu berhasil mendekati Lier tepat di saat dia itu hampir saja terjatuh. Namun sayangnya, serangan kembali muncul dan menjatuhkan mereka. Shinyu pun mengingat kebersamaan dia dengan Lier selama ini, dan dia yang tidak ingin Lier mati segera menggunakan semua kekuatannya untuk menyelamatkan Lier. Namun sayangnya, mereka berdua pun harus mati. Tapi tiba-tiba saja mereka berdua pun dibawa kembali ke tempat awal. Lier menjadi sedih karena hampir saja kehilangan Shinyu. Dan begitu juga dengan Shinyu yang berjanji akan selalu bersama dengan Lier. Nah, di saat mereka mau berciuman, Yanlong dan yang lainnya malah bangun dan membuat hal itu terganggu. Mereka tidak menyangka masih hidup, yang sepertinya tadi itu hanyalah tipuan saja yang diberikan oleh Niang kepada masing-masing dari mereka. Niang pun memberikan selamat kepada mereka yang berani menempuh jalan neraka. Dan dia itu tidak peduli bagaimana cara mereka mati dan tetap menganggap mereka lulus. Dan ternyata neraka yang sebenarnya ada di tempat musim semi bunga persik. Orang-orang di sana pun langsung saja meninggoy akibat serangan dari Niang. Yanlong pun merasa sedih kepada ketiga pamannya. Sedangkan Ho-chan sangat senang karena Hong Lian dan Surao sudah meninggoy. Karena mereka sudah lulus dari semua ujian ini, Niang pun mempersilahkan mereka untuk masuk ke pavilion pusaka miliknya dan bisa mengambil apapun. Tapi di sana ada juga pusaka yang tidak bisa mereka dapatkan dan harus mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Pintu pavilion pun terbuka dan season ketiga pun telah selesai. Nah, di akhir season ini, kita pun diperlihatkan bocoran dari season keempat, yang mana akhirnya Shinyu bisa juga mencium Lier dan hubungan mereka pun menjadi semakin dekat. Tapi di sini juga kita diperlihatkan seseorang yang memulai peperangan, dan kita juga melihat kematian dari istri kakak pertama dari Shinyu. Dan di sini nih kita juga melihat kerajaan mereka sedang diserang oleh seseorang. Dan di saat Shinyu bertarung dengan seekor monster, kita pun diperlihatkan ada seseorang yang membantunya. Mimin lupa dengan namanya, kalau kagak salah dia inilah yang akan selalu membantu Shinyu di season keempatnya nanti. Dan Mimin belum tahu kapan season 4-nya dirilis. Semoga saja cepat, karena lebih cepat lebih baik. Oke, untuk season ketiga, Stellar Transformation sudah selesai kita bahas. Bagi yang baru bergabung maupun yang sudah lama bersama Ruang Film, Mimin ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah mengikuti pembawaan kita untuk season ketiga ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa Mimin ceritakan tentang alur dari Donghua Stellar Transformation season ketiga. Terima kasih banyak kepada kalian yang telah mengikuti awal pembahasan series ini dan sampai selesai. Jika kalian ada pendapat yang lain atau kurangnya pembahasan dari Mimin, dipersilakan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan bagi yang mau sarankan apalagi yang kita bahas, komen aja. Sekali lagi Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian semua dan sampai jumpa di video selanjutnya.